Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal Amin. alhamdulillah. Buka kitabnya. Wa annahu ta'ala halaman 23. Wa annahu ta'ala ba'atha sayyidana Muhammadan abdahu wa rasulahu ila jami'il khalqi lihidayatihim wa litakmili ma'ashihim wa ma'adihim wa annahu wa ayyadahu bil mu'jizati adh-dhahirati. Di pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana cara kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Sang Maha Pencipta. Allah yang menciptakan kita. Dan Allah juga lah yang menciptakan segala yang kita lakukan. Segala hal yang kita kerjakan itu merupakan ciptaan Allah juga. Di pertemuan ini kita melihat bagaimana kita melihat siapa yang mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang murid tahu kita, yang mula kita pandai bahwasanya Allah itu Tuhan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi fid dharaini. Amin. Ila an qala wa annahu ta'ala, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ba'atha itu mengutus Sayyidana terhadap Tuhan kami Muhammadan rupa Muhammad, abdahu menjadi hambanya, wa rasulahu dan menjadi utusannya. Allah Subhanahu wa taala itu mengutus para nabi dan rasul. Jumlah yang wajib diimani ada 25 jumlah yang wajib diimani. Allah Subhanahu wa taala menjadikan seseorang di kalangan orang-orang yang pada saat itu hidup di pedalaman, menjadikannya sebagai nabi terakhir yang bernama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jadi Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan Rasulnya Allah. Abdahu. Tapi Nabi Muhammad hanya sebatas hamba, ciptaan, makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad bukan Tuhan. Nabi Muhammad bukan malaikat. Nabi Muhammad manusia biasa seperti kita. Nabi Muhammad butuh makan. Nabi Muhammad butuh minum. Nabi Muhammad bisa sakit. Dan lain sebagainya. Karena Nabi Muhammad adalah utusan, adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama sebagaimana kita. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekhususan di diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ada hukum-hukum yang berbeda. Ada yang boleh dilakukan Nabi, tapi tidak boleh kita lakukan. Ada yang wajib bagi Nabi, tapi tidak wajib bagi kita. Karena Nabi Muhammad diberikan kekhususan, diberikan kemuliaan, keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita belajar bagaimana kita melihat siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad itu dijadikan utusan oleh Allah Subhanahu wa taala, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan membawa risalah Allah Subhanahu wa taala, membawa ajaran, membawa hal yang harus kita ketahui, mengajarkan kepada kita mana yang baik, mengajarkan kepada kita mana yang harus kita kerjakan, mengajarkan kepada kita mana yang harus kita tinggalkan. Berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga merupakan bagian dari agama ini, simbol dari agama ini. Makanya kita tidak boleh untuk mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kita tidak boleh merendahkan derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kenapa kita tidak boleh mencela Nabi? Kenapa kita tidak boleh mencela atau merendahkan Nabi, mengejek-ejek Nabi, mengolok-olok Nabi? Kenapa tidak boleh? Karena Nabi Muhammad itu yang mengajarkan kepada kita. Nabi Muhammad itu adalah gurunya guru. Bahkan bukan hanya dari gurunya guru. Nabi Muhammad merupakan imamul anbiya, imamur rusul. Nabi Muhammad adalah pemimpinnya para nabi, pemimpinnya para rasul. Bahkan lebih mulia dari sekedar guru. Oleh karena itu ketika kita menghina Nabi Muhammad, kita menjelekkan Nabi Muhammad, merendahkan nama Nabi, berarti kita merendahkan nabi-nabi yang lain. Berarti kita merendahkan
rasul-rasul yang lain. Berarti kita mengejek-ejek rasul-rasul yang lain. Karena rasul-rasul dan nabi-nabi ini membawa ajaran langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan kita mengejeknya, berarti kita merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengejek-ejek ajaran yang diajarkan dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, berarti kita mengejek-ejek apa yang disampaikan oleh Allah kepada kita. Tetapi sebaliknya, ketika kita mengagungkan Nabi, ketika kita mencintai Nabi, ketika kita betul-betul mentakzimkan Nabi, mengagungkan Nabi, menghormati Nabi, menjunjung tinggi nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Berarti kita juga mengagungkan, berarti kita juga memuliakan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga para rasul alaihim assalatu wassalam. Kenapa? Karena Rasulullah adalah pemimpin dari mereka. Ketika kita mengagungkan Nabi Muhammad, kita juga mengagungkan rasul-rasul dan nabi-nabi yang lain. Ketika kita mengagungkan Nabi Muhammad, kita juga mengagungkan ajaran yang dibawanya, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mengagungkan Nabi, berarti kita juga sudah mentaati Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala. Selain Nabi itu guru kita semua, Nabi juga merupakan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Makanya wajib kita cintai. Nabi memang manusia, tapi Nabi punya keistimewaan. Kepada siapa Rasulullah SAW diutus? Kepada siapa? Kepada siapa Rasulullah itu disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata di sini, ila jami'il khalqi. Rasulullah diutus untuk seluruh makhluk hidup, untuk seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala, untuk semua generasi, baik yang hidup di masa Nabi maupun hidup setelah Nabi Muhammad. Kita walaupun tidak bertemu dengan Nabi Muhammad, kita wajib menjalankan apa yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kenapa? Karena itulah utusan, itulah ajaran, itulah risalah yang sudah Allah titipkan kepada Nabi Muhammad sampai nanti di akhir zaman. Untuk apa Rasulullah diutus? Kepada semua hambanya ini, kepada semua ciptaannya ini. Li hidayatihim, untuk memberikan hamba-hambanya ini petunjuk. Wali takmili ma'asyihim wa ma'adihim, untuk menjempurnakan kehidupan kita, supaya kita hidup menjadi orang yang bijaksana, supaya kita hidup menjadi orang yang betul-betul mengagungkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'adihim. Dan Nabi juga mengingatkan kepada kita bahwasanya kita tidak selamanya hidup di dunia. Ada tempat, ada waktu, ada masa, ada tempat di mana kita nanti menjadi tempat pulang kita. Rumah kita itu bukan di dunia tuh. Tapi di mana rumah kita? Nona di akhirat. Kemudian wa ayyadahu bil mu'jizati zahirati. Dan Allah Subhanahu wa taala membekali Nabi Muhammad itu dengan mukjizat. Apa itu mukjizat? Hal-hal yang tidak masuk di akal, hal yang tidak masuk di nalar, hal-hal yang luar biasa ajaib yang dibekali Allah kepada para rasulnya untuk melemahkan orang-orang yang menolak ajaran Allah Subhanahu wa taala. Apa saja contoh dari mukjizat Nabi Muhammad? Suatu ketika Rasulullah SAW ketika berjalan di padang pasir dan bekal dari rombongan Nabi ini pada saat itu habis. Kemudian Rasulullah itu meminta Sayyidina Ali untuk mencarikan air. Tolong carikan air, kata Nabi Muhammad. Tetapi Sayyidina Ali pada saat itu bingung, mana ada air di tengah padang pasir. Hampir mustahil menemukan air di padang pasir. Adapun mungkin harganya mahal. Adapun mungkin hanya sedikit. Tidak cukup untuk memberi minum unta. Tidak cukup untuk memberi minum para sahabat-sahabat yang lain. Susah. Akhirnya ketika Sayyidina Ali berkeliling, bertemu dengan rombongan. Bertemu dengan orang-orang yang sedang membawa air. Kemudian Sayyidina Ali berkata kepada mereka, wahai paman, bolehkah kami meminjam airmu? Akhirnya rombongan tadi bingung, air kok dipinjam? Kalau sudah di padang pasir, air itu lebih mahal daripada emas. Kalau sudah di tengah-tengah padang pasir, air lebih mahal daripada emas. Nak dipinjam. Tapi akhirnya mereka meminjamkan air tersebut dan membawa air itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah padang pasir.
Akhirnya Rasulullah memasukkan tangan Rasul ke dalam air itu. Kemudian Rasulullah menyuruh sahabat yang lain untuk meminum air itu sampai kenyang. Minum air ini sampai kalian kenyang. Sudah diminum, kemudian penuhi bekal-bekal air kalian. Kemudian berikan minum unta-unta kalian. Sampai semuanya kenyang, semuanya sudah penuh, semuanya sudah lepas dahaganya. Kemudian Rasulullah mengangkat lagi tangannya. Dan Masya Allah, karena ini mukjizat, keajaiban yang Allah berikan kepada Rasulnya, airnya tadi tetap tidak berkurang. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Dan masih banyak lagi mukjizat-mukjizat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak lagi. Dan kalian tahu, mukjizat Nabi Muhammad yang paling luar biasa dan yang paling hebat itu adalah Al-Qur'anul Karim, adalah kitab suci kita, yaitu Al-Qur'an yang diturunkan Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Dan apa isi dari Al-Qur'an? Isi dari Al-Quran adalah hikmah. Kemana hikmah ini membawa kita? Kepada ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, Allah menjadikan ilmu itu merupakan makhluknya yang paling mulia. Bahkan sampai-sampai Nabi Adam alaihissalatu wassalam itu diberikan kemuliaan hingga para malaikat diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam. Kenapa? Karena ilmu. Begitulah bagaimana Rasulullah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena bisa membelah bulan. Bukan karena bisa membuat pohon itu condong kepada Nabi. Tapi karena Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca. Itu tidak bisa menulis. Tapi diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan ilmu pengetahuan. Yang Masya Allah, kemudian setelah diteliti dan banyak sekali hal-hal kebenaran yang terdapat di dalam Al-Quran yang kemudian itu muncul baru diketahui beratus-ratus tahun setelah Nabi Muhammad SAW meninggal. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Itulah bagaimana mulianya Nabi kita, mulianya guru kita, mulianya Tuhan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apakah kita wajib mencintai Nabi? Wajib. Apakah kita wajib mengagungkan Nabi? Wajib. Apakah kita wajib taat kepada Nabi? Wajib. Karena taat kepada Nabi, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena cinta kepada Nabi, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mengagungkan Nabi berarti mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana kita mengagungkan Nabi? Bagaimana kita taat kepada Nabi? Yaitu dengan belajar dan mendalami ilmu agama terutama. Fahimtum? Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.